itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, sahabat Mitra TV, jumpa lagi dengan Talkshow Zona Hukum. Yang hampir sebulan memang kami tidak tampil karena libur Ramadan dan Idul Fitri. Dan kali ini kita masih membahas tentang perpolitikan, karena 2024 adalah tahun politik. Pemilu baru saja usai. Sekarang pilkada mulai menghangat. Nah, bagaimana pelaksanaan pemilu kemarin? Kita akan mengevaluasi itu sedikit, dan kita akan lebih detail membicara tentang pilkada yang nanti pilkada serentak itu diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024. Untuk itu telah hadir bersama saya narasumber pengamat hukum dan politik, juga peneliti di Ruang Demokrasi, Bung Dr. Wendy SHMH. Selamat malam Bung Wendy. Selamat malam. Ya, terima kasih telah berkenan menjadi narasumber. Terima kasih. Sehat ya Bung Wendy? Alhamdulillah Bang Jali. Ya, terima kasih. Kita mau berbincang-bincang nih Bung Wendy tentang yang tadi sudah saya sampaikan sedikit itu kan. Sekarang kan pemilu itu sudah, kalau menurut saya udah 99% lah ya. Karena kan sudah ada putusan MK untuk hasil Pilpres. Sekarang lagi tahapan sengketa hasil Pileg dan DPD, mungkin ada yang gugat gitu. Nah, yang menarik adalah putusan MK itu, Bung Wendy pernah menulis opini kalau saya sempat tentang MK itu adalah etalase hukum dan demokrasi. Maksudnya gimana tuh? Terima kasih Bang Jali, dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin karena suasana sekarang lagi Idul Masih Fitri. bulan Syawal. Iya, ya. Syawal ya. Okay. Memang kita ini tahun 2024 ini adalah tahun politik karena ditandai dengan adanya pemungutan suara untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden, dan nanti pada bulan November kita insya Allah tanggal 27 itu akan ada pemungutan suara untuk pemilu kada, pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia serentak. Iya. Nah, tentu tadi kalau dikatakan bahwa pemilu kita ini sudah 99%, ya. Atau dengan kata lain begini, secara material bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden itu sudah selesai, Ya. karena mahkotanya daripada pemilu itu adalah pemungutan suara beserta hasilnya. Ya. Namun secara formil, karena tahapan pemilu itu dimulai dari pencalonan sampai pada dilantiknya hasil pemilu. Jadi kalau Pilpres, presiden yang terpilih itu dilantik. Kalau Pileg itu anggota DPR, DPRD, DPD itu juga dilantik. Nah, itu baru secara formil dan material dinyatakan selesai. Jadi genap 100% kalau udah dilantik. Udah dilantik aja, istilahnya gitu ya. Iya, iya. Menarik memang di pemilu 2024 ini, pasca pengumuman suara oleh KPU, jadi hasil pemilu versi KPU, ya, penetapan itu nasional, suara nasional. Sesuai dengan undang-undang bahwa pihak-pihak yang berkeberatan dapat mengajukan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi yang menurut Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu dinyatakan bahwa mekanisme untuk menyatakan keberatan terhadap hasil pemilu itu kewenangannya ada pada Mahkamah Konstitusi. Nah, namun ternyata ini dimanfaatkan oleh pihak yang bersengketa, dalam hari ini pemohon 01 dan pemohon 03, bukan hanya mempersoalkan hasil pemilu, tetapi juga di dalamnya mereka mengajukan dalil-dalil yang di luar hasil pemilu. Seperti misalnya bahwa ada menyatakan bahwa pemilu presiden khususnya ini adalah pemilu yang carut-marut, ditandai dengan adanya misalnya pemberian bansos dan perlinsos yang berpengaruh pada perolehan suara salah satu peserta Pilpres.
Kemudian juga ada dalil-dalil yang menyatakan bahwa ada keterlibatan aparatur. Kemudian juga yang paling ramai dibicarakan itu soal dianggap tidak prosedur, terjadi penyelundupan hukum atau dinyatakan tidak sah pencalonan wakil presiden daripada 02, yaitu Gibran, Mas Gibran Rakabuming Raka. Nah, narasi-narasi ini ternyata juga muncul di dalam objek permohonan 01 dan 03, sehingga bukan hanya mempersoalkan hasil perhitungan suara, tetapi juga memunculkan narasi-narasi ini. Terus yang menarik lagi bahwa dalam prosesnya ada, katakanlah, ikut campur dari warga negara yang sesungguhnya tidak terlibat langsung dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi yang disebut sebagai sahabat pengadilan itu. Nah, kenapa saya katakan ini sebagai sebuah etalase? Karena proses hukum yang speedy trial ini 14 hari cuman pemeriksaannya itu kaya sekali, padat sekali dengan argumentasi hukum, bagaimana politik memandang suatu persoalan, bagaimana proses pembuktian di pengadilan, bagaimana juga terjadi panggung-panggung kecil di luar pengadilan yang semuanya bermuara pada, menurut hemat saya, itu adalah sebuah proses pembelajaran, baik itu secara politik, demokrasi, maupun hukum terhadap sebuah proses pemilihan presiden di Indonesia. Oke. Saya kira itu yang dimaksud dengan etalase. Jadi menggambarkan sebuah keadaan yang berdasarkan pada asas teori, juga perkembangan di lapangan politik, demokrasi, dan hukum yang mengatur soal pemilihan presiden. Oke, iya. Nah, ada juga satu lagi tuh kalau yang saya baca di beberapa media massa, istilahnya tuh hakim ada perbedaan pendapat antara hakim atau dissenting opinion. Biar masyarakat tahu maksudnya apa itu, Bung Wendy? Iya, jadi kalau kita ikuti putusan hakim, baik untuk 01 dan 03, hakim itu mengakomodir. Yang pertama yang diakomodir adalah narasi-narasi atau dalil-dalil yang dinyatakan oleh pemohon, baik itu 01 maupun 02, yang keluar daripada proses perhitungan hasil Pilpres. Kemudian juga hakim mengakomodir adanya surat dari warga negara yang disebut dengan sahabat pengadilan. Nah, namun satu sisi hakim mempertimbangkan, melihat dan memeriksa dalil mereka. Ketika diperiksa menurut majelis hakim tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menguatkan dalil atau narasi itu, atau dinyatakan ada bukti tapi bukan termasuk bukti hukum, maka di kesimpulan akhirnya Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil permohonan 01 maupun 03. Nah, di dalamnya ada dissenting opinion. Apa itu dimaksud dengan dissenting opinion? Dissenting opinion itu artinya perbedaan pendapat. Jadi antar majelis hakim ya? Ya, di dalam majelis hakim. Jadi jumlah hakim pemeriksa ini ada 9, tetapi yang diperkenankan untuk memeriksa perkara ini hanya 8 hakim. Yang satu dianggap tidak boleh memeriksa perkara ini karena dianggap punya hubungan dengan salah satu pihak dalam perkara tersebut, permohonan Pilpres ini, yaitu Yang Mulia Pak Anwar Usman, ya. Nah, dari ke-8 hakim yang mulia majelis hakim dari MK ini, ada 3 hakim, yaitu Profesor Saldi Isra, Profesor Eni, dan Profesor Arif Hidayat,
itu menyatakan pendapat yang berbeda dari 5 hakim yang lainnya. Ya, Nah, namun ini perlu kita cermati nih ya, bahwa perbedaan pendapat itu terhadap hal-hal tertentu. Jadi bukan berarti semua hal mereka berbeda pendapat terhadap hal-hal tertentu. Kalau Profesor Sardi Isra ini menyoroti soal adanya bansos dan perlinsos yang diduga ikut mempengaruhi perolehan suara 02. Sehingga rekomendasi beliau adalah mengadakan pemungutan suara ulang atau PSU di beberapa tempat. jadi nggak se-Indonesia ya, di beberapa tempat. Dan hanya soal itu loh, soal bansos dan perlinsos. Bansos, iya, iya. Kemudian Profesor Edi itu menyoroti soal keterlibatan aparatur, sehingga beliau juga menyarankan, merekomendasikan untuk adanya PSU atau pemungutan suara ulang di beberapa tempat. Nah, Profesor Arief Hidayat itu merekomendasikan soal adanya dugaan intervensi suprastruktur, dalam hal ini kepala negara. Oleh karena itu, beliau juga menyatakan bahwa perlu untuk diadakan PSU ulang di beberapa tempat. Di beberapa tempat. Ya, namun kembali kepada jumlah majelis hakim, 5 hakim bersepakat untuk 1 suara, sehingga putusan daripada majelis hakim itu bersifat binding and final and binding, sehingga putusannya menyatakan bahwa menolak seluruh dalil 01 dan 03 dalam permohonannya. Oke, jadi kan kalau bicara jumlah artinya 5 menolak, 3 itulah makanya beberapa hari yang lalu sudah ditetapkan ya, Presiden Wapres kita ya oleh KPU ya. Jadi 3 hari setelah itu KPU secara prosedur punya kewajiban untuk menetapkan presiden terpilih, karena nanti hasil penetapan KPU ini akan menjadi rujukan atau dasar pertimbangan MPR untuk menggelar sidang paripurnanya untuk melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Iya. Kalau secara umum nih, Bung Wendy, melihat pelaksanaan pemilu kemarin itu, secara umum atau khususnya di Lampung, bagaimana? Ya, ini Bang Jari. Jadi saya perlu tambahkan sedikit tadi yang dimaksud dengan final and binding itu, bahwa keputusan Majelis MK perkara apapun itu bersifat final dan tidak dapat upaya hukum lain, tidak ada upaya hukum lain, termasuk soal putusan yang 90 yang dipersoalkan itu berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka itu ya. Nah, juga perlu kita tegaskan nih bahwa ternyata persoalan putusan 90 itu yang mempersoalkan soal pencalonan wakil presiden 02 Mas Gibran Rakabuming Raka itu tidak dipersoalkan dalam dissenting opinion ketiga majelis hakim. Yang tadi udah disebutkan. Ya, tadi itu. Nah, jadi karena ini final, maka kemudian tidak ada alasan hukum bagi KPU untuk tidak menetapkan, dan penetapan ini akan menjadi dasar MPR untuk menggelar sidang paripurnanya untuk melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, secara umum bahwa pemilu kita kemarin alhamdulillah berjalan baik dari sisi keamanan. Dari segi tahapan semuanya berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Dari soal budaya pemilih, nah ini yang beberapa kalangan menyatakan ada pergeseran atau perubahan perilaku pemilih. Dan ini bukan cuma sekedar narasi atau ungkapan, tetapi juga di lapangan ada ditemukan beberapa kasus-kasus, misalnya ada juga penyelenggara yang main mata dengan peserta pemilu. Peserta pemilu. Ada juga aparatur yang diduga ikut
terlibat main-main gitu, tidak netral dan sebagainya. Nah ini semua diinventaris kemudian bermuara kepada satu sistem. Sistem kita ini berlandaskan pada undang-undang pemilu. Nah maka saya atau kita semua menyambut gembira bahwa secara kelembagaan melalui Komisi 2 DPR RI pada masa sidang berikutnya ini, masa sidang kedua, itu mengagendakan untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 ya. Yang memang dijadikan dasar penyelenggaraan pemilu 2024 tanpa ada perubahan kemarin kan gitu ya. Undang-undang langsung dilaksanakan saja. Laksanakan. Nah, evaluasinya ini menyangkut dua hal besar. Yang pertama, isu-isu yang berkaitan secara klasik lah gitu. Isu-isu klasik ya. Itu ada 5 hal. Misalnya ya. Kalau yang kedua? Yang kedua, isu-isu yang berkaitan isu pemilu kontemporer. Oke, jadi perbaikan undang-undang pemilu itu isu-isu klasik, isu-isu yang kontemporer yang mengikuti perkembangan zaman. Ya, tapi tahan dulu nih Bung Wendy, kita harus jeda sejenak. Nanti Bung Wendy tolong jelaskan di segmen berikutnya. Ya, sahabat Mitra TV jangan kemana-mana, Zona Hukum segera kembali. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Sahabat Mitra TV, kita lanjutkan perbincangan ini. Lanjutan tadi Bung Wendy soal perbaikan undang pemilu, isu klasik, isu kontemporer. Bisa dijelaskan? Memang perbaikan penyelenggaraan pemilu itu kita sebagai negara hukum tentu sangat bergantung kepada landasan hukum apa yang kita gunakan, yaitu Undang-Undang Pemilu. Nah, dalam Undang-Undang Pemilu ini ada 2 hal isu menarik yang akan menjadi bahan evaluasi. Yang pertama, isu-isu yang berkaitan isu kepemiluan klasik. Yang kedua, isu kepemiluan yang bersifat kontemporer. Nah, yang berkaitan soal klasik ini kan pertama ada 5 hal tuh. Yang pertama soal sistem pemilu. Apakah pemilu ini masih cocok menggunakan sistem proporsional terbuka? Dan kita fakta di lapangan bahwa ternyata proporsional terbuka ini menghadirkan sebuah pragmatisme politik yang begitu menggoda sehingga tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa ada pergeseran perilaku pemilih yang luar biasa yang cenderung untuk tidak memperhatikan lagi soal sosok, soal visi misi, soal apa, tapi lebih kepada apa yang disebut orang itu ya money politik lah ya. Money politik lah, kira-kira begitu ya. Ya, wani piro, nomor piro, NPWP gitu, kira-kira begitu. Dan ini menjadi pembicaraan bukan cuma di kalangan akademisi atau peneliti, tapi juga ya menjadi pembicaraan di warung-warung pojok dan warung-warung kopi. Yang kedua berkaitan dengan soal threshold ya. Yang kedua itu pertama tadi soal sistem pemilu, yang kedua itu soal threshold berkaitan dengan ambang batas, Pilpres. Presidential threshold yang 20%. Terus kemudian yang ketiga berkaitan dengan parliamentary threshold yang 4%. Ini di sini ada korbannya nih, ada partai legendaris, legendaris. Partai yang memang sejak awal berdiri sudah ada, itu partai P3, ternyata tidak lolos. Nah, ini saya kira perlu untuk dilakukan evaluasi apakah itu masih cocok atau tidak ya, masih putus atau tidak. Yang ketiga soal apa yang disebut dengan distribusi distrik magnitude atau besaran kursi per dapil. Jadi apakah memang seperti contoh di Lampung ada dapil 1 itu 10 kursi untuk DPR RI. Kemudian dapil 2 10 kursi untuk DPR RI. Ini tentu akan disesuaikan secara proporsional melihat luas wilayah dan jumlah penduduk pemilihnya. Nah, jadi nanti mungkin akan ada evaluasi. Yang ketiga soal
berapa sebetulnya konversi suara terhadap kursi di daerah pemilihan tersebut. Itu yang masuk kategori isu-isu klasik pemilu. Nah, ada lagi yang berkaitan dengan yang disebut dengan isu-isu kontemporer. Ya, artinya yang kekinian gitu, yang update ya, berkaitan dengan apakah masih pertama soal apakah keserentakan Pilpres dan Pileg ini masih cukup efektif apabila diterapkan pada pemilu kita ke depan. Kita pernah berdiskusi panjang publik ketika misalnya menentukan hasil 20% untuk presidential threshold itu menggunakan hasil pemilu sebelumnya, ya kan? Apakah ini masih update gitu? Nah, ini juga menjadi perdebatan. Saya kira itu mungkin akan menjadi pembahasan yang menarik ya. Kemudian juga yang kedua, soal sekarang ini sudah eranya digital. Nah, apakah ke depan pemilu kita masih secara manual menggunakan paku atau kita sudah menggunakan teknologi? Jadi seperti di Korea Selatan itu pemilu itu orang bisa menyumbangkan suaranya atau memungut suaranya atau mengikuti pemilihan suara itu dari manapun, dari rumah boleh, dengan hanya memilih pada ponselnya. Ya, secara online lah kalau istilah sederhananya ya. Nah, terus kemudian juga ada kemarin kan satu hal yang menarik itu ya, Sirekap tuh. Persoalan Sirekap ini menjadi perdebatan yang panjang, walaupun kemudian KPU. Iya, karena memang ternyata suara-suara yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, karena ternyata memang ada kendala teknologi di Indonesia ini, mungkin karena salah satu signal kurang merata dan sebagainya. Nah, walaupun itu diklarifikasi oleh KPU bahwa yang digunakan rujukan adalah perhitungan secara manual. Yang ketiga soal politik mahar. Politik mahar ini berkaitan dengan biaya tinggi berpolitik di Indonesia. Nah, tentu sekarang ada banyak partai-partai yang menyatakan bahwa mengikuti proses politik di partai tertentu, yang saya dengar tuh seperti misalnya Golkar, di Nasdem, sekarang juga saya dengar di PDI, Gerindra, itu menyatakan bebas mahar. Nah, ini implikasinya kepada soal berpolitik dengan biaya tinggi. Ya, tentu kan harapannya nanti orang yang terpilih melalui proses pemilu ini juga akan hemat belanjanya, karena dia tidak mengeluarkan biaya yang tinggi, sehingga akan memperkecil, meringankan atau menghilangkan praktek-praktek KKN lah gitu. Terus yang keempat soal rezim ya, soal rezim pemilu, kan ini ada dua dibagi, pemilu pemilu daerah dan pemilu secara nasional. Nah, itu juga menjadi perbincangan yang menarik itu untuk apakah perlu dibagi dua atau seperti apa gitu. Oke ya. Jadi itulah nanti yang menjadi evaluasi Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah tentunya memperbaiki undang-undang pemilu ya. Oke. Ya, mudah-mudahan kalau itu tercapai menurut saya akan lebih baik pemilu nantinya. Oke. Tapi sekarang kan ya pemilu udah selesai nih, 99% tadi saya sebut. Sekarang udah masuk tahapan pilkada nih, Bang Wendy. Kalau saya melihat suhu politik di Lampung ini mulai menghangat nih jelang pilkada. Munculnya banyak calon-calon, udah mulai saling sindir-menyindir antar calon gitu. Kalau Bang Wendy melihatnya bagaimana? Ya, memang sebuah konsekuensi bahwa agenda pemilu ini juga menghadirkan sebuah tensi politik yang menghangat ya. Dan memang di tahun politik ini berendeng nih pemilunya pada tahun yang sama, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, hanya 8 bulan pemungutan suaranya, ini menghadirkan pemilu. Kemarin kita baru agak move on dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dukungan kepada paslon presiden. Kemudian juga soal dukungan kepada partai-partai politik. Nah, kita kemudian sudah mulai memasuki lagi tahapan menghadapi
pemilu kada nih, pemilihan kepala daerah gitu. Tentu ini bukan hal yang sederhana, walaupun saya yakin dan percaya bahwa proses ini juga mematangkan pendidikan dan kesadaran politik warga negara, sehingga alhamdulillah kita meskipun bangsa yang besar, penduduknya padat, demokrasi terbesar ketiga di dunia, Pilpres dan Pileg kemarin tidak terjadi hal-hal yang Chaos segala macam ya. nggak ada lah, kita sampai korban jiwa dan sebagainya. Kalaupun ada kesalahpahaman itu hanya sifatnya lokal. Nah, ini juga di tingkat daerah, kan ini serempak se-Indonesia, akan ada pemilihan kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota secara serempak. Nah, ini memang juga membutuhkan sebuah energi yang menyedot perhatian masyarakat secara politik, sosial, secara hukum, juga menyedot anggaran daerah nih, anggaran daerah untuk menyelenggarakan sebuah pesta demokrasi. Kalau pilkada APBD ya? Pilkada BPD. Oh iya. Kalau pemilu kemarin APBN ya? Oh gitu, iya. Ya. Jadi menyedot anggaran. Iya, memang demokrasi kita ya mahal. Mahalnya itu diantaranya di situ. Tapi memang untuk menghadirkan sebuah pemimpin yang untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan ya membutuhkan sebuah biaya yang mahal gitu. Kalau pemilu kan diatur di Undang-Undang Nomor 7 2017. Kemudian kalau pilkada, pemilihan kepala daerah itu kan di Undang-Undang yang terakhir 10 tahun 2016 ya, perubahan dari undang-undang sebelumnya gitu. Kalau saya lihat ada beberapa perbedaan gitu Bung Wendy. Ada calon perseorangan melawan kota kosong, tidak ada 50% plus 1. Ini gimana nih kalau menurut Bung Wendy? Perbedaan dengan Pilpres ya. Jadi pemilihan kepala daerah ini dimungkinkan bukan hanya dapat diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, tetapi juga berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi diberikan ruang bagi calon independen. Jadi mekanisme pencalonannya itu mengikuti sistem politik kita ada dua jalur. Pertama, partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat 20% perolehannya, merujuk pada hasil pemilu 2024. Kemudian juga dimungkinkan melalui jalur independen atau jalur perseorangan. Nah, ini berbedanya dengan Pilpres. Kalau Pilpres tidak ada jalur perseorangan. Nah, konsekuensinya seluruh partai politik yang memenuhi parliamentary threshold itu harus menyatakan mengusung atau mendukung daripada calon kepala daerah. Konsekuensinya apabila ada partai politik yang tidak ikut di dalam mengusung atau mendukung calon kepala daerah, maka dia tidak diizinkan untuk mengikuti pilkada pada tahun berikutnya, 5 tahun yang akan datang. Itu konsekuensi sebuah aturan ya. Terus kemudian juga dimungkinkan untuk berkompetisi apabila tidak ada calon lain. Nah, ini untuk lebih mengefektifkan penyelenggaraan pilkada yang serempak. Jadi kalau dulu begitu calonnya tidak ada, hanya ada satu calon, ini ditunda, membutuh waktu dan sebagainya. Nah, Pendaftaran diperpanjang dan sebagainya. Ini kan menjadikan. Nah, dalam pemilu kepala daerah serentak ini tidak dimungkinkan adanya penundaan pelaksanaan pemungutan suara, kecuali pemungutan suara ulang hasil daripada keputusan majelis daripada Mahkamah Konstitusi yang merekomendasikan itu apabila ada perkara ya, ada sengketa gitu. Nah, oleh karena itu maka apabila di satu daerah hanya ada satu pasang calon, maka dimungkinkan dia untuk berhadapan dengan kota kosong. Tapi bukan berarti ini sebuah cek kosong bagi calon kepala daerah, karena ada kasus tertentu seperti misalnya di Makassar. Kandidat yang berhadapan dengan kota kosong justru kalah dengan kota kosong. Jadi kepala daerahnya kota kosong. Nah, itu konsekuensinya kalau kayak gitu diulang lagi mau nggak boleh? Kosong kekuasaan soalnya. Nggak boleh ada kekuasaan. Iya. Tapi kalau di Lampung pernah ada contoh kalau nggak salah di Tulang Bawang Barat ya? Ya, Lampung pernah terjadi di Tulang Bawang Barat.
Waktu itu kandidatnya adalah Pak Umar ya, Pak Umar Ahmad. Dia di sana tidak ada calon lain, peserta lain, maka dia berhadapan dengan kota kosong. Tapi di Lombok Barat dia menang dia sampai ya 80% karena dia berhadapan dengan kota kosong gitu. Kemudian dari beberapa sumber nih, Bung Wendy, saya coba merangkum tentang perlunya peningkatan kualitas pilkada. Saya lihat dari rangkuman sumber itu ada tentang transparansi proses setiap tahapan, kemudian juga perlunya peraturan lebih diperketat dalam etika kampanye, dan ketiga yang paling ini mungkin masuk isu klasik juga, edukasi pemilih. Kalau Bung Wendy melihat ini bagaimana? Ya, jadi keseluruhannya rangkaian atau peningkatan kapasitas itu muaranya adalah bagaimana terjalinnya sebuah tahapan rangkaian apa yang disebut dengan pendidikan politik. Ya, tentu kan kita berharap semakin lama, semakin hari, semakin kita menyelenggarakan pemilu, pilpres, pilkada, tentu yang kita harapkan adalah bahwa meningkatnya kesadaran politik dan pendidikan politik bagi warga negara. Oleh karena itu, transparansi sebuah konstelasi baik itu pemilu legislatif, baik itu pemilu presiden, juga pemilu kepala daerah, ini satu hal yang tidak bisa kita tolak. Ini kan sudah seirama dengan era keterbukaan seperti sekarang ini. Jadi penyelenggaraan pemilu pun kualitasnya akan sangat terukur dari partisipasi yang bermuara kepada legitimasi. Nah, oleh karena itu partisipasi ini menuntut keterbukaan. Jadi konsepnya terbuka itu maksudnya supaya semua pihak terlibat, semua pihak tahu, semua ikut bertanggung jawab. Transparansi, edukasi, partisipasi itu satu kesatuan ya, rangkaian ya. Rangkaian berujung kepada legitimasi hasil pemilu. Ya gitu Bang. Ya, sahabat Mitra TV, ini semakin menarik perbincangan kita, tapi kami harus jeda sejenak karena kami ingin menikmati secangkir kopi dulu ini. Kita ngopi dulu ya? Iya, jangan kemana-mana, sahabat Mitra TV, Zona Hukum segera kembali. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Sahabat Mitra TV, tidak terasa Zona Hukum sudah memasuki segmen ketiga, segmen terakhir. Kita langsung saja, Bung Wendy. Tadi sudah disinggung di segmen sebelumnya, masyarakat ini baru tanda kutip lah ya, baru selesai coblos-mencoblos pemilu, nanti bersiap untuk pilkada gitu. Artinya pemilu pilkada di tahun yang sama gitu. Itu kalau menurut Bung Wendy kedepannya efektif atau tidak? Atau sebaiknya bagaimana? Ya, terima kasih Bang Jali. Jadi inilah tadi yang kemudian dalam evaluasi undang-undang pemilu kita akan coba untuk diteropong, dianalisis, dan kemudian dicarikan jalan keluarnya. Dalam mencari jalan keluar itu tentu ada komparasi, perbandingan-perbandingan. Nah sekarang kan salah satu isu kontemporer di undang-undang kepemiluan itu berkaitan dengan rezim pemilu dengan rezim pemilu kada. Ya. Menurut hemat saya bahwa memang kan sekarang kondisi kita ini seperti ngos-ngosan nih, durasi yang panjang sekali karena pada tahun yang sama ada dua pemungutan suara, satu pemilihan tingkat nasional, satu tingkat daerah. Nah, saya memberikan sebuah gagasan gitu ya, bahwa sebenarnya akan baik ketika misalnya pemilu itu tidak diselenggarakan pada tahun yang sama. Ya, maksudnya gimana? Ya, jadi kalau misalnya tahun 2024 kita menyelenggarakan pemilu nasional, ya pemilu nasional, ini kan tahapannya panjang dari pencalonan, pemungutan suara sampai pada sengketa muncul, kemudian sampai pada pelantikan. Prosesnya panjang sekali. Nah, ini untuk
penyelenggaraan dan pemungutan suara pemilu tingkat nasional. Pemilu tingkat nasional itu dimaksudkan seperti misalnya memilih presiden, wakil presiden, memilih DPR RI, dan memilih DPD. DPD, ini yang nasional ya. Ini ide Bung Wendy ya? Ya, ini gagasan ya. Ini karena ruang lingkupnya memang secara nasional. Iya. Kenapa ini disatukan dalam satu pelaksanaan pemilu nasional? Bung Jali bayangkan ya, kemarin pemilu 2024 juga menyertakan calon-calon anggota DPRD daerah, provinsi, kabupaten, kota. Tapi nyaris mereka ini luput dari perhatian publik, masyarakat, karena semuanya konsentrasi pada primadona. Ya, Pilpres itu mah primadonanya. Ya, utamanya Pilpres. Jadi yang akan bekerja di daerah ini nyaris luput dari perhatian publik, gitu ya. Visi misinya apa? Terikutnya bagaimana, kemudian apakah mereka sudah punya investasi sosial dan sebagainya, luput dari perhatian publik. Nah, oleh karena itu berjangka pada 2 tahun kemudian kita baru menyelenggarakan pemilu daerah namanya. Jadi pemilu nasional, kemudian 2 tahun kemudian ada pemilu daerah. Pemilu daerah itu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wali kota, juga DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota. Landasannya apa? Landasannya bahwa mereka ini adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah dicantakan. Pemerintah daerah itu terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Nah, oleh karena itu, karena memang mereka ini rezimnya adalah rezim pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan pemilihan penyaringan mereka untuk bisa duduk sebagai perwakilan masyarakat untuk mengelola kekuasaan pemerintah daerah disatukan dalam satu pemilunya. Nah, gitu. Jadi bisa padu nih nanti kepala daerahnya seperti apa, anggota legislatif seperti apa. Jadi masyarakat itu sudah ikut mendesain bagaimana orang-orang yang bisa duduk sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Saya kira gitu, Pak. Bung Wendy yakin itu akan lebih baik ya, kalau ini dilaksanakan? Saya punya proposal seperti itu, saya punya penelitian seperti itu, saya punya narasi dan argumentasi akademis yang seperti itu. Saya kira ya bisalah kita untuk sebagai diskusi dan perbandingannya. Ya. Tapi ini menarik Bung Wendy, ini kan pemikiran yang baru gitu, progresif ke depan gitu. Mudah-mudahan ini bisa. Udah Bung Wendy bikin usulan-usulan belum ke pemerintah, kan boleh gitu. Iya. Kalau nggak salah disertasi Bung Wendy membahas itu juga ya, waktu doktor ya. Ya, dalam disertasi saya meneliti soal itu, Bang Jali. Jadi dan itu penguji eksternal saya adalah juga Bung Dr. Doli, yang juga merupakan Ketua Komisi 2 DPR RI yang masih menjabat sampai sekarang. Membidangi politik ya? Bidang politik, termasuk pemilu. Dan tulisan-tulisan saya, baik itu di jurnal maupun di penelitian disertasi, itu juga kami soundingkan kepada para pembuat kebijakan untuk ya sebagai referensi atau mungkin sebagai perbandingan. Kalau ini diterapkan, argumentasinya apa? Kalau ini diterapkan, kira-kira efektivitasnya seperti apa? Itu kira-kira Bang Jali. Oke, baik. Nah, ini yang menarik terkait, kita mundur dikit soal pilkada nih, Bung Wendy. Tadi ada yang terlupa saya tanyakan. Kalau melihat mulai hiruk pikuknya di Lampung ini tadi, kalau prediksi Bung Wendy akan muncul calon perseorangan tidak? Atau calon independen di Lampung ini, baik gubernur ataupun bupati wali kota? Iya, di Lampung ini salah satu pemilu yang pernah diikuti oleh calon perseorangan. Ya. Waktu itu Pak Satono ya, sebagai calon bupati Lampung Timur, Pak Satono. Dan sedikit sekali daerah di Indonesia yang diikuti oleh menggunakan jalur independen. Walaupun di Lampung pernah ada peristiwa seperti itu. Efektivitas pemerintahan
karena pemerintahan daerah itu terdiri dari kepala daerah dan DPRD, maka dengan sistem politik yang seperti ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah itu akan lebih efektif apabila proses pemilihan kepala daerah itu melalui jalur gabungan partai politik atau partai politik, karena berkaitan dengan stabilitas pemerintahan daerahnya, beriringan antara kepala daerah sebagai eksekutif dengan DPRD sebagai legislatif dalam menyusun program pemerintahan di daerah. Nah, bukan berarti jalur independen kurang mendapat dukungan, tapi memang agak sulit ya untuk kan kita lihat di Jawa Barat tuh pernah ada yang bupatinya dimakzulkan oleh DPRD karena juga melalui jalur independen. Nah, saya belum melihat, tapi walaupun ada juga melalui medsos, saya lihat sudah ada muncul nih, bakal ada satu pasang calon lah yang sudah mendeklar untuk maju melalui jalur independen. Untuk pilgub kan? Pilgub ya. Nah, untuk kabupaten kota saya belum melihat itu. Walaupun juga untuk mewujudkan itu memenuhi syarat ya tidak gampang ya, karena harus mengumpulkan KTP sekian ribu persentase dari jumlah penduduk pemilih. Iya, kalau undang-undang pilkada kan 50%+1 tersebar di mana. Kalau untuk gubernur kan 50%+1 jumlah kabupaten gitu. Bupati wali kota 50%+1 jumlah kecamatan gitu. Gitu. Nah, untuk kedepannya ini Bung Wendy, karena tadi saya bilang pilkada, iklim politik di Lampung ini udah mulai menghangat, supaya nanti pilkada tiap tahapan di Lampung ini berjalan lancar, saran-saran Bung Wendy terhadap pihak-pihak terkait gitu, partai politik atau calon atau penyelenggaranya juga, tiga ini. Ya. Silakan. Terima kasih Bang Jeli. Jadi kita adalah sebuah bangsa besar yang setiap proses tahapan politik, dalam hal ini pemilu, itu menjalani agenda-agenda besar. Tentu kita sebagai bangsa belajar dari peristiwa agenda-agenda politik tersebut. Terus kemudian yang kedua, tentu kita juga belajar dari beberapa kasus-kasus yang muncul. Misal di Tanggamus itu ada penyelenggara ketua PPK yang divonis oleh pengadilan. Kemudian di Bandar Lampung itu ada juga penyelenggara yang diancam di DKPP-kan dan diberhentikan. Kemudian ada tempat-tempat lain juga yang kasusnya penuntasan seperti itu. Artinya apa? Bahwa proses hukum terhadap mereka yang mencoba untuk menodai proses-proses pemilihan kepala daerah maupun kepala legislatif maupun pilpres ini akan berhadapan dengan sebuah proses hukum yang tentu menjadi pelajaran bagi semua pihak. Nah, oleh karena itu proses penegakan hukum kita jangan sampai abai terhadap persoalan ini. Yang kedua, termasuk di pilkada ya? Iya, termasuk di pilkada. Yang kedua, hukum. pentingnya sebuah proses keterbukaan melibatkan publik, melibatkan media, melibatkan pers untuk semua tahapan pilkada itu supaya berjalan lebih baik. Dan yang ketiga, proses pematangan pendidikan politik dan kedewasaan politik semakin hari semakin baik, tentu munculkan sebuah kesadaran politik yang baik bagi masyarakat untuk supaya terbangunnya sebuah pemilu kepala daerah yang lebih baik. Oke ya. Jadi intinya adalah pilkada itu akan berjalan kalau semua taat aturan ya. Ya. Kembalikan kepada hukum lah. Kembalikan kepada hukum. Ya, betul ya, karena memang sahabat Mitra TV, kuncinya adalah bagaimana semua pihak terkait dalam pilkada itu mematuhi peraturan yang berlaku di bidang pilkada nantinya. Kenapa? Karena hukum itu aturan. Jika dilanggar, bisa dihukum. Ini akhir perbincangan kita. Saya Rojali Umar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zona Hukum. Terima kasih Bang Jeli. Oke.
aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum.